Halo, selamat berjumpa di channel saya dengan Henny. Ini adalah vlog saya yang pertama. Di sini kita belajar bersama-sama cara merawat kulit. Mulai dari perawatan yang berjerawat, pigmen, terus cara mempertahankan untuk kulit kita tetap bagus. Nanti di sini kita sama-sama belajar. Tapi sebelum itu semua, pertama-tama kita harus belajar mengetahui jenis kulit kita. Kenapa kita harus mengetahui jenis kulit kita? Kalau kita mengetahui jenis kulit kita, kita akan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Karena banyak sekali yang membeli produk itu kita nggak tahu persis jenis kulit kita dan kita membeli aja, pada akhirannya itu akan menjadi masalah. Misalnya nanti kulitnya akan jadi kusam, terus jadi jerawat. Nah, untuk menghindari itu semua, jadi mari kita bersama-sama belajar cara menganalisa kulit dulu. Jenis kulit itu kan bermacam-macam, ada kulit sensitif, ada kulit normal, ada kulit kering, ada kulit berminyak, berjerawat, dan pigmen. Kulit sensitif ada sendiri, kulit berminyak juga sendiri. Tapi kalau untuk kulit kering, ada kering yang betul-betul kering, ada juga yang normal menuju ke kering, yaitu termasuk kering, dan normal menuju ke berminyak. Kalau normal menuju ke berminyak itu dia tidak terlalu berminyak tapi agak-agak berminyak. Misalnya bisa dilihat itu di bagian tisonnya aja. Kalau dia lebih mengkilap, pasti dia lebih agak berminyak. Nah, terus kalau untuk kulit sensitif, gimana caranya kita mengetahui jenis kulit sensitif? Kulit sensitif itu permukaannya tuh tipis. Terus dia banyak kayak pembuluh darah, kapilaris itu kayak cacing-cacing kecil. Itu banyak sekali di daerah pipi kiri kanan. Terus dia kalau memakai produk itu biasanya dia langsung bereaksi, gatal, merah, atau panas gitu. Nah, untuk kulit sensitif ini, kalau kita masih ragu-ragu kulit kita sensitif atau enggak, kita ambil aja pensil, terus kita bikin tanda kali di dahi kita, terus kita lihat sebentar. Kalau dia langsung ada tanda kali itu, berarti itu udah kulitnya pasti sensitif. Kalau kulit sensitif itu kan biasanya dia memakai produk itu kan serba salah. Makanya harus perlahan-lahan belajar dulu. Misalnya belajarnya memakai sabun yang ringan dulu. Setelah memakai sabun, kalau mau memakai pelembab ya diusahakan pelembabnya itu, kalau misalnya mau beli yang lotion, tapi lotionnya itu yang ringan sekali, artinya yang encer gitu. Terus kalau yang mau lebih aman lagi sih, sebaiknya memakainya yang bentuknya gel. Kalau bentuk gel itu kan otomatis dia water based, jadi lebih banyak mengandung air daripada minyak gitu. Jadi otomatis dia langsung meresap dan langsung dia nyaman. Nah, itu untuk kulit sensitif. Kulit sensitif seperti itu. Nah, terus untuk kulit normal, kalau kulit normal sih ya semuanya sih bisa dipakai, oke, kulit dia nggak terlalu bermasalah, semuanya serba bagus. Terus kalau kulit normal ke kering, ya ini termasuk yang masih normal sih, belum kering banget, masih bisa lah pakai lotion atau pakai apa. Dia kelihatannya kalau kulit normal ke kering tuh biasa aja, nggak terlalu bermasalah gitu, masih kelihatan agak bercahaya, terus nggak ada pori-pori, terus permukaan kulitnya juga halus. Cuma di bagian tertentu dia ada cepet kerutan-kerutan gitu, kerutan-kerutan halus. Itu untuk kulit yang normal menuju ke kering. Nah, untuk kulit normal menuju ke kering itu, kalau mau memakai pelembab apapun jenisnya tidak jadi masalah, karena kulit normal ke kering itu dia lebih membutuhkan pelembab yang betul-betul bikin
kulit lembab, misalnya kalau pelembab itu yang bentuknya krem sekalipun dia nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk kulit yang normal to oily, normal menuju ke berminyak, itu di daerah T-zone-nya tuh dia pasti lebih kelihatan mengkilap karena minyak. Terus ada sedikit pori-pori, kelihatan pori-porinya. Kalau udah kelihatan pori-pori itu pasti berminyak. Terus untuk lebih memastikannya lagi kulit kita atau berminyak atau enggak, ya kita memakai bedak. Cara kita bukannya cara kita memakai bedak, kalau kita memakai bedak itu sekejap aja, nggak sekejap sih, pasti dia cepet hilang kalau untuk kulit yang menuju ke berminyak. Tapi kalau untuk kulit kering itu pakai bedak itu seharian full juga dia nggak kenapa-napa, tetap aja bedaknya tetap gitu, masih tetap seperti itu, nggak seperti orang yang kulit berminyak. Kalau berminyak kan dia cepet luntur. Itu jadi kulit berminyak udah, kulit sensitif udah, kulit normal udah, normal menuju ke kering udah, normal menuju ke berminyak juga udah. Nah sekarang untuk kulit berminyak, kulit berminyak itu permukaannya tuh kelihatannya tuh lebih kasar, terus dia pori-porinya besar, terus lebih berminyak, terus dia kusam. Nah kalau untuk kulit berminyak seperti ini, pori-porinya otomatis besar ya, itu dia tidak boleh memakai pelembab. Karena kalau memakai pelembab otomatis kulitnya akan lebih kusam dan beruntusan. Setelah beruntusan lama-lama kayak beruntusan komedo gitu, putih-putih kecil-kecil, terus jadi kasar karena komedo itu. Nah lama-lama dia jadi jerawat. Untuk kulit berminyak ini sebaiknya memakai kremnya itu yang water based tadi, yang bentuknya gel. Kalau enggak sebaiknya ke dokter aja konsultasi, karena kalau memakai produk beli di toko atau di online itu tidak bisa. Kenapa? Karena di online itu walaupun dia bilang untuk kulit berminyak, pada akhirannya pasti akan jadi komedo dan berjerawat. Untuk kulit normal kulit berminyak ya seperti itu. Jadi hindari pelembab. Andai dia kulitnya berminyak tapi dia terasa kering, sebetulnya dia bukannya kulitnya kering tapi dia dehidrasi, kekurangan kadar air, mungkin diakibatkan karena dia sering di tempat AC. Kebanyakan sih sering di tempat AC, jadi dia merasa kulitnya tuh kering, padahal dia nggak kering, dia berminyak. Makanya jangan sekali-sekali pakai pelembab. Kalau kita nggak tahu cara menanganinya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Nah terus untuk kulit yang berjerawat, nah kalau berjerawat mah udah otomatis deh, begini begitu salah, harusnya itu udah ke dokter aja, karena cuma dokter yang bisa menyembuhkan. Sama juga seperti kulit yang pigmen, karena yang pigmen juga itu susah banget ngilanginnya, karena kalau udah pigmen itu dia akan nimbul hilang. Kalau kita pakai produk pasti dia hilang. Terus nanti dia kalau kena matahari sedikit aja, kita kena paparan sinar matahari pasti jadi timbul lagi pigmennya. Itu kalau untuk kulit pigmen itu rata-rata sih biasanya orang yang kulitnya berminyak, terus bukan berminyak, kulitnya kering. Nah kalau kulit kering tuh otomatis dia jadi pigmen. Tapi kalau kulit berminyak lebih cenderung ke jerawat. Jadi untuk kulit jerawat dan pigmen itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter aja, karena cuma dokter yang bisa menyembuhkan, dan cuma obat dokter yang paling cocok untuk semua jenis kulit itu. Jadi nanti kalau di dokter itu biasanya dikasih, kalau untuk jerawat ya ada obat minumnya juga, sama untuk plek juga ada, karena itu harus minumnya diobatinnya tuh harus dari dalam dan dari luar. Kalau tidak seperti itu lama. Makanya kalau ke dokter itu cepat sembuh, karena diobatinnya ya dari luar ya dari dalam, cepat sembuh untuk jerawat dan pigmen. Terus apalagi ya, ya udah sih cuma itu aja dulu untuk sementara. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang
kurang jelas, boleh di komen aja nanti. Insya Allah kalau saya bisa dan saya tahu akan saya jawab. Dan saya juga ini berbicara seperti ini karena ini menurut pengalaman saya. Setelah sekian lama saya bekerja di bidang kecantikan berpuluh-puluh tahun, ya akhirnya saya belajar dari pasien yang setiap hari datang dengan keluhan yang ini itu. Saya bukan dokter tapi saya seorang beautician dan saya udah sekian puluh tahun bekerja, makanya sedikit banyak saya agak mengetahui jenis kulit. Makanya dari awal saya memberikan vlog saya ini, yang pertamanya itu adalah jenis kulit, karena dengan mengetahui jenis kulit nanti kita akan membeli produk yang sesuai dengan kulit kita dan yang pastinya aman. Soalnya banyak sekali pasien yang bilang dan bercerita deh kalau dia pakai krem ini, pakai krem itu, akhirnya jadi jerawat. Baru dia sadar gitu, oh ternyata produk ini salah. Dan kalau untuk kulit berminyak itu jangan sekali-sekali untuk jenis kulit apapun, kita jangan sekali-sekali membeli serum yang katanya bagus tapi belum tentu cocok untuk kita. Sebaiknya apapun itu kalau bisa dikonsultasikan aja dulu ke dokter. Kalau enggak, tanya yang ke benar-benar yang tahu mengenai jenis kulit kita. Ya, jadi sampai ketemu lagi. Untuk adik-adik yang masih bingung cara merawat kulit, nah di sini kita nanti sama-sama belajar gimana caranya merawat kulit biar kulit kita lebih bagus, lebih kinclong, lebih glowing, lebih lebih kenyal, terus bebas dari jerawat dan berminyak. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye.